Assalamualaikum, hai guys, balik lagi di Belin ABC Channel. Hari ini pada tanggal 26 Desember, tepatnya 16 tahun terjadinya tsunami Aceh, saya akan berbagi cerita tentang pengalaman ayah saya yang pada saat itu juga sedang melakukan tugas di Aceh. Oke, lanjut dengarkan cerita saya ya. 16 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2004, saya bertugas ke Nanggroe Aceh Darussalam yang tergabung dalam Satgas Operasi Menasah 1 dengan jumlah personel 50 anggota gabungan dari Polda seluruh Indonesia. Kami berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok menaiki kapal TNI Angkatan Laut Tanjung Kambani, bergabung dengan anggota Brimob dan Samapta yang akan mengaplus atau pergantian anggota yang sudah bertugas sebelumnya. Perjalanan menuju Nanggroe Aceh Darussalam memakan waktu sekitar 4 hari perjalanan laut, dan kami setelah perjalanan selama 4 hari bersandar di pelabuhan Belawan Medan untuk dilakukan apel pembagian wilayah tugas, yang mana biasanya Polda tempat saya bertugas mendapatkan tempat di Banda Aceh, tapi pada saat pembagian wilayah tugas mendapatkan tugas di wilayah Aceh PD. Setelah selesai pembagian wilayah, BKO pasukan gabungan melanjutkan perjalanan ke Aceh selama 1 hari dan bersandar di pelabuhan Malhayati, Banda Aceh. Di pelabuhan Malhayati, kami sudah dijemput oleh tim penjemput dari Brimob dan Gegana sesuai dengan wilayah pembagian tugas masing-masing. Selanjutnya, kami selesai sprint penempatan. Kami menuju PD dengan dikawal Brimob dan Gegana dengan menempuh perjalanan sekitar 6 jam mengendarai truk pasukan lapis baja. Selama perjalanan, bayangan orang tua, keluarga, pacar, dan teman-teman selalu membayangi, karena kita tidak tahu apa yang terjadi 7 bulan ke depan. Sesampainya di posko PD, kami disambut oleh Kasatgas wilayah PD dengan dilakukan upacara penyambutan. Dalam sambutannya, Kasatgas memberikan ucapan selamat datang dan memberitahu situasi dan kondisi wilayah PD. Selanjutnya, kami dari Polda Metro Jaya yang berjumlah 6 orang dibagi 3 pos. 1 pos 2 orang dan bergabung dengan BKO dari Polda Sumatera Selatan, di mana saya bersama dengan Bribka Jujun dari Polres KP3 Tanjung Priok mendapat pos di wilayah Grongrong PD. Kami tinggal di Grongrong di kios pasar yang tidak dipakai atau kosong, dengan dinding dikasih pasir yang dikarungi ditumpuk-tumpuk untuk antisipasi apabila ada serangan dari kelompok separatis GAM. Selama melaksanakan tugas, suka duka dan pengalaman baru kami rasakan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 8.45, bumi Nanggroe Aceh Darussalam diguncang gempa 9,8 skala liter. Sekitar 2-3 menit semua orang mengucapkan takbir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian mengumandangkan azan, bahkan yang setiap malam sering mabuk-mabukan spontan mengumandangkan azan dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai berulang-ulang. Bahkan banyak warga, khususnya ibu-ibu dan anak-anak yang menangis ketakutan melihat bangunan ruko, rumah warga, dan bangunan-bangunan lainnya yang roboh saat gempa. Sekali lagi, kami hanya bisa tercengang dan mengucapkan takbir Allahu Akbar berulang-ulang. Setelah gempa berhenti kurang lebih 3 menit, kemudian terdengar ledakan seperti bom sebanyak 3 kali. Kami berpikir ledakan tersebut ranjau tanam yang karena guncangan tadi meledak. Maka perintah komandan kompi, kita disuruh persiapan dengan pakaian lengkap untuk melakukan penyisiran. Akan tetapi pada saat kita persiapan penyisiran, orang-orang dari arah kota Pidi yang tinggal di dekat pantai sambil lari-lari dan panik mengatakan, "Air laut naik, air laut pasang." Bahkan ada yang bilang, "Air laut tumpah." Kami sempat berpikir, air laut pasang kan sudah biasa, tidak berpikir sampai sejauh itu. Kemudian datang lagi beberapa orang berteriak sambil nangis, memberitahukan bahwa banyak mayat, banyak mayat, banyak mayat anak-anak, banyak mayat ibu-ibu. Melihat kondisi tersebut, kami satu tim dipimpin Danki Samapta Polda Sumatera Selatan langsung berpersiapan mengarah ke TKP. Tapi pada saat itu kita kesulitan kendaraan karena kendaraan dinas hanya satu untuk Kapolsek. Kemudian kami tidak berpikir panjang, langsung ke jalan dan menghadang beberapa kendaraan yang lewat untuk kita pinjam, dan alhamdulillah kami mendapatkan pinjaman kendaraan pick up dari warga yang melintas. Selanjutnya kami satu tim kurang lebih 6 orang langsung mengarah di TKP Kampung Nelayan, yaitu Kampung Kerendeng atas Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Aceh, yang diketahui sebagai Kampung Nelayan, di mana kami daerah itu belum mengetahui di mana tempatnya dan bagaimana situasi kerawanannya. Kami tidak berpikir sampai ke situ. Kami hanya bismillah. Niat kami hanya ingin membantu evakuasi korban. Dengan bertanya kepada warga, kami menuju ke lokasi bencana. Tapi di sepanjang jalan menuju TKP banyak pemandangan yang membuat kita miris, sedih karena tetangga kampungnya lagi berduka terkena musibah. Tapi ada beberapa orang yang masih santai ngopi di kedai sambil santai ngobrol, main gitar, dan lain-lain. Setelah mau sampai di TKP, kami dikejutkan dengan orang yang berpakaian preman membawa senjata AK-7, AK-47 dengan refleks. Kami semua loncat kocar-kacir dari mobil untuk berlindung. Jantung kami mau copot. Pada saat itu, pikiran-pikiran yang gak jelas mulai terbayang-bayang. Namun, setelah kami melihat orang tersebut membawa HT dan melihat kita, dia tidak bereaksi, kami agak tenang. Kemudian, pada saat
kami sedang berlindung, ada warga yang memberitahukan bahwa orang tersebut adalah Kapolsek Bate yang sedang koordinasi dengan warga. Akhirnya kami sekalian koordinasi dan sekali bersama-sama menuju ke TKP. Setelah sampai ke lokasi, alangkah terkejut dan tercengangnya kami semua melihat tambak-tambak ikan yang seharusnya berisi ikan-ikan para nelayan kini berisi puluhan bahkan ratusan mayat-mayat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak kampung nelayan, dan mungkin dari luar kampung nelayan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dengan muka pucat, tatapan kosong saya yang baru berdinas 2 tahun, pangkat Bribda, yang sebelumnya belum pernah melihat mayat tenggelam, bahkan mengangkatnya. Dengan tidak berpikir panjang, saya langsung mengangkat satu persatu mayat tersebut ke dalam mobil pick-up yang kami bawa untuk dibawa ke Munasah atau musola dan masjid terdekat. Akan tetapi mobil tersebut hanya memuat 3 jenazah. Selanjutnya kami membawa jenazah dibantu warga sekitar dengan dibonceng menggunakan sepeda motor sampai beberapa kali bolak-balik. Selama di perjalanan sambil memangku jenazah, hanya takbir yang terucap dalam hati saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga akhirnya di Munasah penuh, sudah tidak muat lagi untuk tempat jenazah, dan akhirnya kesepakatan bersama jenazah ditaruh di pinggir jalan sekitar Munasah dengan ditutupi daun pisang. Sungguh miris, kasihan, sedih, menangis bercampur aduk dalam diri saya. Semua yang berjejer di pinggir jalan ditutupi dengan daun pisang, koran, dan ala kadarnya. Itu semua manusia atau mayat, ya Allah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Tapi apa boleh buat, memang begitu keadaannya. Kemudian kami tetap melanjutkan evakuasi. Di situ saya melihat ada ibu-ibu yang terlihat tangannya masih bergerak, tetapi posisinya agak dekat dari laut. Pada saat akan saya evakuasi, tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak, "Air laut naik! Air laut naik!" Air laut naik kembali, maka para warga dan anggota yang sedang evakuasi berlarian menyelamatkan diri. Ada yang lari ke perkampungan yang lebih tinggi, ada juga yang lari di jembatan. Karena posisi jembatan agak tinggi dan di tengah-tengah kampung. Mengetahui keadaan tersebut, saya yang awalnya mau menyelamatkan ibu-ibu tadi langsung lari menyelamatkan diri ke arah jembatan, karena posisi jembatan lebih dekat dengan posisi saya pada saat evakuasi. Di situ sambil memeluk tiang jembatan, hanya takbir yang bisa saya ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai berkali-kali sampai teringat orang tua, saudara, pacar, dan teman, dan semuanya karena takut tidak bisa bertemu kembali. Dan ini akhir dari hidup saya. Dan alhamdulillah Allah berkehendak lain. Air laut susulan yang datang tidak sebesar yang pertama. Dan akhirnya kami melanjutkan evakuasi lagi sampai sore hari. Di tempat kami evakuasi
ditemukan sekitar 300 jenazah. Itu sebagian besar warga dua kampung nelayan di daerah Kecamatan Bate, Aceh Pidi. Dari keterangan warga yang selamat, tinggi ombak setinggi pohon kelapa. Ada yang bilang 25 meter dan ada yang bilang tidak tahu, tiba-tiba ada di atas pohon dan lain-lain. Setelah evakuasi, kami kembali ke pos. Di tengah perjalanan, kami melihat kembali banyak warga yang masih bersantai ria, nongkrong di kedai, padahal di kampung sebelahnya hampir sebagian besar meninggal. Sungguh miris melihat keadaan tersebut. Bukannya membantu, malah bersantai ria. Tapi ya itulah manusia, bermacam-macam karakter. Sesampainya di pos, ternyata sudah ramai orang dari arah Banda Aceh yang lari menyelamatkan diri dan istirahat di pos kami. Banyak cerita yang mereka sampaikan sambil menangis kepada kami. Ada yang keluarganya hilang, semua tinggal sebatang kara. Ada yang menemukan anak karena nggak tahu orang tuanya di mana. Ada yang mau menikah, calonnya kena ombak, dan banyak lagi cerita pilu dari mereka. Kami sangat merasakan penderitaan dan kesedihan mereka karena kami melihat dan mengalaminya juga. Memang sedih dan pengen nangis setiap mendengar cerita mereka. Setelah kejadian tersebut, listrik mati, sinyal HP mati, sehingga kita tidak bisa memberi kabar kepada keluarga mengenai kondisi kami. Dan kami semua tahu keluarga kita pasti sangat cemas tentang keadaan kita di sini. Tapi apa mau dikata, sinyal HP tidak ada dan hampir setiap beberapa menit sekali guncangan masih terus terjadi. Biarpun berskala kecil, tetapi membuat kita tidak tenang dan khawatir. Setelah kurang lebih 1 minggu, pada saat kami membantu anggota yang rumahnya hancur dan anak istrinya hanyut tersapu ombak, kami mendapat kabar bahwa sudah bisa telepon, tapi hanya 1 wartel saja yang bisa. Maka kami langsung bergegas ke wartel tersebut. Tapi ternyata sudah panjang antrian anggota TNI Polri yang ingin memberi kabar ke keluarganya di wartel tersebut, dan komunikasinya hanya dibatasi 3 menit. Intinya hanya memberikan kabar. Setelah antri sekitar 30 menit, tibalah giliran saya untuk telepon. Kemudian saya menghubungi orang tua dan yang mengangkat bapak saya. Setelah diangkat, saya hanya bisa bicara, "Pak, saya selamat," dan tidak bisa ngomong lagi. Hanya bisa menangis dan menangis. Bapak saya pun juga menangis dan bersyukur saya selamat, karena pada saat mengetahui kejadian gempa Aceh, orang tua saya sangat panik karena tidak ada kabar mengenai saya, dan ibu saya sempat tidak mau makan sampai mendapatkan kabar tentang saya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu ikhtiar. Amin. Niat saya untuk mencari pengalaman dan untuk cerita anak cucu, ternyata sama Allah dikasih pengalaman yang luar biasa dan banyak sekali hikmahnya.
Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Dadah.